Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Widya dan teman-teman S6D. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pada pertemuan malam ini, kami akan mempresentasikan tentang proposal Business Plan Efek Visual Entertainment. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Edi Surahman, saya sendiri Dwi Pujo Sulistiono, ada Novita Damawati, dan Sunanto Pratomo Sidik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang latar belakang pendirian usaha. Pada zaman sekarang, perkembangan iptek sangat pesat terutama di bidang media dan industri kreatif. Penggunaan media online saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan media online seperti konten-konten yang bermunculan di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Hal ini membuat setiap organisasi masyarakat maupun perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan media online sebagai peluang untuk branding dan memperluas segmentasi pasar. Selain pesatnya penggunaan media online, banyaknya talent-talent di industri kreatif saat ini mendorong efek visual entertainment ingin menjadi wadah bagi mereka dalam menyalurkan bakat dan karyanya tanpa batas ruang dan waktu. Adapun jenis-jenis usaha yang kami rencanakan adalah digital agency sebagai partner bisnis yang dipercaya. Kita tentang deskripsi usaha. Nama perusahaan Efek Visual Entertainment, bidang usaha digital agency. Nama perusahaan Jalan Jelambar Barat 2H, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nama telepon yang bisa dihubungin 0812 1812 556. Tahun mulainya berdiri tahun 2022. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan digital agensi yang unggul dan dipercaya untuk memenuhi permintaan pelanggan serta bermanfaat dalam bekerja sama. Misi membangun tim profesional yang memiliki kreativitas dan daya yang besar, melakukan pembelajaran dan riset pasar secara berkala, mengutamakan kepuasan klien, melakukan diskusi secara rutin baik tim internal maupun dengan klien demi kemajuan bisnis. Tim kami di sini ada Dwi Pujo Sulistiono sebagai CEO, Edi Surahman sebagai Project Manager, Novita Damawati sebagai Head of Digital Marketing dan Sosial Media, Sunanto Pratomo Sidik sebagai Creative Designer. Adapun produk-produk yang kami hasilkan, yang pertama ada creative design, yang kedua ada ilustrasi, ketiga ada fotografi dan videografi, dan terakhir ada motion graphic. Jasa layanan yang diberikan, yang pertama konsultasi konsep proyek, yang kedua konten media sosial, yang ketiga pembuatan video dokumentasi, keempat pembuatan motion graphic, kelima pembuatan promosi atau keperluan event, keenam pembuatan video produk, ketujuh pembuatan web series, dan terakhir pembuatan video company profile. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Edi Surahman. Baik, terima kasih Dwi Pujo Sulistiono. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ada ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis yang ingin dijangkau yaitu skala UMKM, perusahaan menengah dan perusahaan menengah atas seperti BUMN, perusahaan swasta dan pemerintahan. Untuk wilayah geografinya, efek visual entertainment bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia di layanan tertentu. Namun untuk seluruh layanan yang ditawarkan saat ini khususnya wilayah Jakarta. Proses produksi. Dalam proses produksi, hal pertama yang dilakukan oleh efek visual entertainment adalah meeting mengenai konsep proyek yang akan digarap. Kemudian akan dilanjutkan kepada tim kreatif efek visual entertainment. Lalu dilakukan persiapan dan produksi proyek sesuai kebutuhan klien. Dan pada tahap akhir akan dilakukan revisi sesuai dengan permintaan klien. Proses produksi ini dilakukan oleh 4 orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta dibantu beberapa tenaga freelance jika dibutuhkan.
Rencana pemasaran. Kalangan yang menjadi target efek visual entertainment adalah semua kalangan masyarakat yang mempunyai bisnis, baik dari UMKM, swasta, BUMN, pemerintahan, sekolah maupun mancanegara. Untuk usia 20-50 tahun. Status lanjang atau menikah. Lokasi kerja seluruh cabang di Indonesia. Targeting para pelaku industri kreatif di Indonesia. Positioning harga atau servis jasa kami diposisikan sebagai salah satu produk atau perolahan yang berkualitas. Positioning statement. Efek visual entertainment berbeda dengan agensi lain, yaitu kami menawarkan jasa yang sangat fleksibel yang menyesuaikan budgeting klien kami. Penetapan harga dan distribusi. Penetapan harga setiap layanan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan lama pengerjaan serta skala perusahaannya. Pelaksanaan distribusi. Kegiatan distribusi dilakukan ketika kontrak bagi kedua belah pihak sudah disepakati, serta proyek yang dikerjakan sudah sesuai permintaan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Promosi yang akan dilakukan. Efek visual entertainment akan melakukan promosi di media sosial, baik Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, dengan menyuguhkan konten-konten edukasi yang relevan dengan bisnis yang dijalankan untuk membentuk branding serta mendapatkan customer baru. Selain itu, efek visual entertainment juga aktif untuk memberikan penawaran ke berbagai instansi atau perusahaan untuk menjalani kerjasama yang menguntungkan. Pengembangan produk. Dalam proses produksinya, efek visual entertainment mengedepankan penyampaian pesan yang baik kepada audiens. Penyampaian pesan tersebut disampaikan melalui 3 elemen utama, yaitu konsep atau makna cerita, pengolahan visual, serta tata kelola audio agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Novita Damawati. Terima kasih Edi Surahman. Untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan proyeksi keuangan. Yang pertama adalah anggaran investasi yang terdiri dari smartphone, iPad, MacBook Pro, kamera, lensa, studio set interview light, stabilizer, router, printer, one set PC gaming, serta sewa gedung dengan total biaya yaitu Rp18.230.000 dengan angka penyusutan Rp2.927.447 per bulannya. Biaya belanja bulanan terdiri dari tinta printer, tisu, galon atau air mineral, kopi, gula, teh, dan penyusutan peralatan dengan total Rp3.312.447. Kemudian untuk biaya operasional bulanan yang terdiri dari internet, gaji karyawan, listrik, iklan sosial media, dan biaya sewa gedung yaitu Rp21.250.000. Pendapatan bulanan. Sosial media branding terdiri dari 5 klien dengan harga 4 juta, video dan dokumentasi dengan asumsi 5 klien dengan harga 6 juta dengan total pendapatan yaitu 50 juta per bulan. Kemudian return of investment dan break even point atau BEP, laba bersih per bulan tercatat pendapatan per bulan 50 juta
biaya operasional per bulan 21.250.000, biaya belanja bulanan 3.312.447. Totalnya laba bersih total yaitu Rp25.437.553. Untuk ROI, laba bersih tercatat Rp25.437.553. Modal yang dikeluarkan sebesar Rp118.230.000. ROI-nya adalah 22%. BEP, modal awal tercatat Rp118.230.000. Laba bersih per bulan tercatat Rp25.437.553. Totalnya, untuk mencapai BEP, kita memerlukan waktu 5 bulan. Keunikan dari efek visual entertainment yaitu gratis konsultasi, budget yang fleksibel terhadap perorangan atau UMKM, pelayanan tanpa minimum order. Resiko peluang usaha yaitu munculnya pesaing baru, pembatasan internet, pemadaman listrik, dan serangan cyber. Gambaran teknologi. Strategi pemasaran dalam bentuk konten marketing ini bukan hal yang baru. Namun, inovasi tren teknologi mampu mengubah sistem pemasaran konten di beberapa tahun ini, seperti kecerdasan buatan atau yang disebut Artificial Intelligence atau AI di bidang konten marketing. AI digunakan untuk memahami pola audiens dengan lebih baik sehingga konten yang dibuat bisa lebih relevan. AI juga memberikan wawasan tentang konten yang tepat untuk kata kunci yang ditargetkan. Pencarian konten yang relevan dan distribusi konten juga dapat dilakukan secara otomatis berkat teknologi Artificial Intelligence. Pemasaran juga akan semakin mudah tentunya dilakukan dengan berdasarkan area dan real-time yang ada. Contohnya seperti virtual reality, siaran langsung, algoritma mesin pencarian, dan e-commerce dan media sosial. Berikutnya adalah portofolio dari efek visual entertainment. Sekian dan terima kasih.